ketentuan pendirian rumah ibadah di daerah Cilegon. Ada ini seperti ibadah ini, kan bisa konfirmasikan panggil punya yang kontrakan. Dek, begini tolong hentikan. Tapi kalau Umay Hakim sendiri seperti ini, suka-suka aku rumahku. Ya memang. Lagi di podcast kami hari ini dengan tema Beyond Religion. Perkenalkan saya Glenn dengan narasumber saya di sini. George Emmanuel Tom. Perkenalkan, nama saya Vera Angelika Hersa. Saya Misha Andika Darmawan. Aku Lisa Antonia. Oke Feren, pernah nggak kamu ngelihat orang lain itu dibedakan gara-gara agamanya aja sendiri? Karena agamanya itu berbeda dari orang lain. Pernah nggak kamu? Pernah sih lihat di berita kalau kayak pembangunan tempat ibadah tuh kayak di demo massa gitu. Kalau kayak surat izin itu udah lengkap, cuman karena mungkin beda keyakinan ya, apalagi kayak minoritas kan, jadi mungkin banyak yang pandang sebelah mata gitu sih. Pernah sih, jadi temen aku cerita nih, dia itu kan ngelamar kerja, terus dia itu nggak dapat karena kebanyakan mayoritas yang kerja di sana itu agama lain. Nah habis itu menurut aku itu kayak skill dia tuh udah bagus, tapi di perusahaan itu tuh dilihatnya dari agamanya. Jadi menurut aku seharusnya yang dinilai itu kan kemampuan, bukan agamanya. Yang terjadi karena perbedaan agama itu sebenarnya terjadi karena di satu daerah itu ada minoritas sama mayoritas. Nah misalnya saya kan tinggal di Batam kan. Ya. Nah daerah saya itu sekolahnya dia mayoritas ya Kristen. Jadi kadang-kadang ada orang yang ya lebih pilih berteman sama orang yang seagama. Oh gitu. Terus tapi kebalikannya juga. Kalau misalnya kayak di daerah yang mayoritasnya agama lain, kayak misalnya Islam, terus misalnya ada orang yang minoritasnya Kristen kan, terus yang Kristen pengen bikin rumah ibadah gitu. Nah rumah ibadahnya itu mereka tolak. Itu kan banyak kasus di Indonesia. Sedangkan yang mayoritas Islam di daerah itu mereka mau ibadah di jalan pun mereka masih gak masalah. Jadi menurutku gitulah. Oke. Di sosmed sih biasanya banyak kayak di berita-berita ataupun kayak mungkin akun-akun yang sering nge-post kejadian kayak gitu. Tapi kalau buat aku sendiri sih kayak pengalaman pribadi aku secara langsung nih aku nggak pernah lihat ataupun ngedenger. Dan aku nih dari dulu juga sekolahnya di sekolah Kristen Katolik kan. Padahal agama aku tuh bukan Kristen atau Katolik, dan sejauh ini aku aman-aman aja sih gitu sama teman-teman aku. Oke. Kamu Indonesia ini negaranya toleransi gak sih? Sebenarnya kalau dilihat dari misalnya kayak TikTok gitu ya, itu tuh banyak banget orang, kalau misalnya kamu lihat di komen-komennya gitu, itu tuh banyak banget orang yang ya Masih intoleran lah ya, masih ya. ngejek agama ini, yang ngejek agama itu. Itu banyak yang ramah dan juga kayak suka toleransi, tapi di saat yang sama ada yang ngejudge juga, ada juga yang suka ngejauh karena beda keyakinan. Saya Indonesia ini masih 50-50 sih, soalnya di satu sisi masyarakat tuh saling menghargai, saling membantu, tapi di sisi lain tuh masih banyak diskriminasi. Itu kalau nggak salah ada sempet hampir dibikin demo karena nggak setuju itu, dan sampai sekarang udah mau 5 atau 6 tahun masih belum disetujuin. Nah, Kalau kamu lagi beda pendapat sama teman atau soal agama nih, kamu biasanya ngapain? Biasanya aku dengerin dulu sih dia argumennya apa gitu, gak langsung aku bawa debat, soalnya kurang respect aja sih. Terus kalau misalnya aku kurang setuju, aku bakal tanya lebih lanjut biar lebih ngerti kan. Terus intinya tuh harus saling respect aja sih satu sama lain. Aku sih biasanya dengerin dulu, terus habis itu dengerin pendapatnya secara pelan-pelan dan memberikan pendapat aku juga secara pelan-pelan. Jadi nggak maksa dia untuk setuju juga, karena yang penting kan kita tuh saling menghormati dan juga saling toleransi. Yaudah, jadi kalau misalnya kayak berbeda pendapat, dia bilang tuh kamu salah, ini kamu salah. Ya menurutku ya terserah. Yang penting kayak hidup itu ya baik-baik aja. Berarti terserah pendapat orang. Iya, terserah pendapat orang. kayaknya aku nggak berusaha buat menentang
jawaban dia ataupun kayak nolak gitu sih, kayak karena mau gimana pun kan setiap orang ada pendapatnya masing-masing. Udah gitu agama dia dan agama aku juga beda, dan apa yang benar di agama dia belum tentu benar di agama aku, dan begitu pun sebaliknya. Tapi ujung-ujungnya juga semua agama kan ngajarin hal yang baik. Jadi aku nggak terlalu medulin juga sih, yang penting dia ngomongnya masih masuk akal gitu loh, dan nggak berbau negatif aja. Kita perlu menanamkan nilai menghargai perbedaan sejak dini melalui pendidikan dan membangun dialog antar agama. Jadi menurut saya langkah paling penting untuk menjunjung tinggi toleransi Indonesia itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Contohnya, pertama kita bisa melakukan kampanye di media sosial yang menjunjung tinggi tentang toleransi. Kita bisa ngepost tentang pentingnya toleransi supaya orang-orang itu tahu kalau misalnya toleransi itu sangat penting. Kedua, kita bisa membuat hukum atau menghukum orang-orang yang melakukan tindakan intoleransi, contohnya yang memberikan sanksi kepada mereka, mau itu sanksi sosial merupakan sanksi yang secara tertulis. Yang ketiga, kita bisa menanamkan pendidikan tentang toleransi sejak dini kepada anak-anak supaya ketika mereka sudah besar nanti mereka sudah bisa tahu apa pentingnya toleransi di Indonesia ini.